warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rajiza Nasution, NIM 1916 030028, Prodi Manajemen Bisnis Syariah A, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain jasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen operasional 2 yang diampu oleh dosen Riyandi Mardika Adif SEMM. Happy watching. Pengertian jasa. Layanan atau jasa adalah tindakan kinerja atau tidak terlihat dan pengiriman dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya yaitu pengertian jasa menurut para ahli. Yang pertama, Christian Grundros. Layanan atau jasa adalah proses yang biasanya terdiri dari serangkaian kegiatan tidak berwujud yang terdiri dalam interaksi antara pelanggan dan karyawan layanan atau interaksi dengan sumber daya fisik atau barang atau sistem penyedia layanan. Kedua, Philip Kotler. Menurutnya, suatu layanan atau jasa pada prinsipnya merupakan tindakan atau kinerja yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan pengalihan kepemilikan. Ciri-ciri jasa. Yang pertama, terlihat atau tidak terlihat tetapi memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, dalam proses produksi, layanan mungkin menggunakan bantuan produk fisik atau tidak. Yang ketiga, interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Yang keempat, layanan tidak mengubah kepemilikan. Karakteristik jasa. Yang pertama, intangible atau tidak berwujud. Layanan bersifat abstrak dan tidak berwujud dan Anda tidak dapat melihat, menyentuh, mendengar, atau menciumnya sebelum Anda menerimanya. Yang kedua, variabilitas. Layanan tidak standar dan sangat bervariasi. Berbeda dengan kualitas produk fisik standar, kualitas pengiriman layanan tergantung pada siapa yang menyediakan layanan, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu sebabnya layanan disebut beragam. Yang ketiga, tak terpisahkan. Layanan biasanya dibuat dan dikonsumsi segera setelah konsumen bergabung dengan layanan. Keempat, tidak bisa menyimpan atau kegigihan. Layanan mungkin tidak disimpan dalam inventaris. Nilai layanan hanya ada ketika layanan dibuat dan penerima menerimanya dengan segera. Karakteristik ini berbeda dari produk yang dapat diproduksi, disimpan, dan digunakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi jasa. Yang pertama, segmen pasar. Segmen layanan dibagi menjadi beberapa jenis layanan. Artinya, layanan untuk konsumen akhir seperti taksi, asuransi jiwa, pendidikan. Dan layanan untuk konsumen organisasi seperti jasa akuntansi dan pajak. Kedua, tingkat tangibilitas. Klasifikasi yang satu ini terkait dengan tingkat keterlibatan fisik dan produk konsumen. Klasifikasi dibagi menjadi layanan eksklusif, layanan sewa, dan layanan non-produk. Ketiga, keterampilan penyedia layanan. Layanan ini terdiri dari profesional layanan dan non-spesialis. Contoh dari profesional layanan yaitu konsultan hukum, konsultan manajemen, konsultan pajak, dan lain-lain. Contoh dari non-spesialis seperti pengembudi taksi dan penjaga malam. Keempat, tujuan organisasi layanan. Layanan ini dibagi menjadi layanan komersial dan organisasi nirlaba. Contoh dari layanan komersial yaitu bank dan maskapai penerbangan. Contoh dari organisasi nirlaba yaitu yayasan, panti asuhan, sekolah, dan museum. Yang kelima, peraturan. Layanan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu layanan yang diatur dan layanan yang tidak diatur. Contoh dari layanan yang diatur yaitu seperti transportasi umum dan bank. Contoh dari layanan yang tidak diatur seperti toko cat. Keenam, tingkat kekuatan karyawan. Layanan dikategorikan ke dalam layanan berbasis peralatan seperti ATM dan layanan berbasis manusia seperti pengawal, layanan akuntansi, dan konsultan hukum. Yang ketujuh, tingkat kontak antara penyedia layanan dan pelanggan. Layanan ini dapat dikategorikan ke dalam layanan dengan kontak tinggi seperti perawat, dokter, dan lain-lain, dan layanan dengan kontak rendah seperti langkah-langkah di layar dan bioskop. Contoh jasa. Yang pertama, layanan bisnis seperti konsultasi, keuangan, dan perbankan. Kedua, layanan perdagangan seperti retail, pemeliharaan, dan perbaikan. Ketiga, layanan infrastruktur yaitu
telekomunikasi, dan transportasi. Keempat, layanan pribadi seperti restoran dan perawatan kesehatan. Kelima, manajemen umum seperti pendidikan dan pemerintah. Dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa ada 5. Yang pertama, kehandalan. Artinya, kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Kinerja harus memenuhi harapan pelanggan. Ini berarti ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap berbelas kasih, dan presisi. Yang kedua, jaminan, yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Ini terdiri dari beberapa komponen termasuk komunikasi, keandalan, keamanan, kompetensi, dan kesopanan. Ketiga, bukti langsung atau nyata. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak luar. Tampilan dan fungsi peralatan fisik dan infrastruktur perusahaan dan kondisi lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Ini termasuk peralatan fisik seperti bangunan dan gudang, peralatan yang digunakan atau teknologi, dan penampilan karyawan. Keempat, empati. Ini adalah untuk memberi pelanggan perhatian yang tulus, pribadi, atau pribadi dengan mencoba memahami keinginan konsumen. Perusahaan memiliki pemahaman dan pengetahuan pelanggan, pemahaman khusus tentang kebutuhan pelanggan, dan diharapkan memiliki jam kerja yang nyaman bagi pelanggan. Kelima, responsif, yaitu niat untuk menyediakan layanan yang cepat dan tepat untuk pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas. Memiliki konsumen yang menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif terhadap kualitas layanan. Strategi pemasaran perusahaan jasa. Strategi pemasaran perusahaan jasa ada 3, yaitu yang pertama, pemasaran eksternal. Strategi pemasaran eksternal ini dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan lokasi. Kedua, pemasaran internal. Pemasaran eksternal tidak cukup untuk layanan pemasaran dan perlu untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan perusahaan. Selain itu, harus ada tim yang kohesif dan kuat dalam perusahaan, terutama dalam berurusan dengan pelanggan agar memiliki kesan yang jelas dan yang meyakinkan pelanggan. Ketiga, pemasaran interaktif. Kepuasan konsumen bukan hanya tentang kualitas layanan, termasuk restoran yang sangat baik dan makanan bergizi. Namun, itu juga perlu diintegrasikan dengan peningkatan kualitas layanan untuk membuat peningkatan layanan benar-benar menarik.